Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus Allah kami. Sang merebut di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itu firman Allah yang turun ke bumi. Gembiralah dan sambut rajamu, hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, teduhkanlah Rajamu peneduh. Hai bumilah gunung bentang, bersemangat terus, bersorak-sorak. Jadi bagaimana Yesus lahir di dalam hati kita, sehingga ketika kita merayakan Natal ada hal baru yang kita dapatkan. Nah, ada hidup yang baru, berkat yang baru, pikiran yang baru, wawasan yang baru, dan banyak hal. Nah, seperti yang kita saksikan ya, tema Natal yang diberikan oleh PGI ya, gereja-gereja di Indonesia dan juga gereja KWI Katolik. Natal, tema nasional Natal kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa diambil tema ini? Kenapa gereja-gereja di Indonesia mengambil tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Bukan untuk menghadirkan Allah di dalam keluarga, tapi menyelamatkan. Berarti kata menyelamatkan ada sesuatu yang sedang terjadi dengan keluarga-keluarga Kristen saat ini. Ya. Saya baru baca di online ya, kita bisa di sini ada sinyal. Tingkat perceraian di orang Kristen di 250 kasus dan sudah diputuskan cerai itu 186 kasus. Orang Kristen waktu menikah mereka janji di depan pendeta atau di depan Tuhan bahwa hanya maut yang bisa memisahkan. Tapi yang bisa memisahkan keluarga-keluarga Kristen saat ini adalah pil dan win. Apa itu pil? Pria idaman lain. Apa itu win? Wanita idaman lain. Nah, ini jadi masalah di dalam keluarga Kristen. Khususnya kita ada yang di Toraja. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Mungkin berapa waktu yang lalu kita mendengar ada tongkonan yang dibangun kembali atau dibongkar. Ada tongkonan yang dibongkar. Mungkin yang viral itu ada tongkonan namanya apa? Tapi kita tidak membahas tentang tongkonan. Tapi kalau kita bicara tentang tongkonan itu fungsinya untuk apa sih? Ya, tongkonan itu fungsinya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarga yang ada di tongkonan itu. Tapi yang masalah sekarang bukan lagi digunakan untuk menyelesaikan masalah, tapi tempat untuk berkelahi, dan akhirnya harus dirobohkan yang dibangun dengan mungkin dengan air mata dibangun, harus dirobohkan dalam waktu yang sederhana. Nah, kalau kita lihat apa yang membuat
keluarga Kristen saat ini mengalami krisis. Ya. Salah satunya bisa juga karena perebutan hak warisan. Di tempat kami ada anak-anak, ya, salah satu anaknya bapakmu namanya siapa? Rasul Paulus. Ya. Anaknya Pak Paulus ini ikut kami 3 tahun di sana dan sekarang kuliah di Tuhan, sudah kuliah juga, kuliah kami di sekolah teologi akan jadi hamba Tuhan juga nantinya. Saya sering katakan ke mereka, kita orang Toraja, kita bertambah terus kan, sedangkan tanah di Toraja tidak pernah bertambah. Pernah nggak dengar anak itu sudah mulai beranak? Tidak pernah kan? Sedangkan keluarga terus bertambah. Saya bilang ke Rizky sama Tia, kamu berdua, bapakmu punya tanah berapa? Misalnya 10 kali 10. Nanti kamu bagi 2. Nanti kamu punya anak 5, kamu bagi setengahnya, kamu bagi 5 lagi sama anakmu. Punya cucu lagi, bagi lagi itu tanah. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Nanti akan berkelahi karena rebutan warisan. Bisa juga karena relasi yang retak. Ya, bukankah saat ini kita lihat banyak kalau kita bicara dari tongkonan, apakah itu orang luar yang datang? Kasih orang berkeluarga saja yang saling berkelahi. Ya, bisa relasi keluarga yang retak, juga pertikaian antara saudara. Bukankah banyak kita lihat dalam keluarga sekarang? Kalau ke pengadilan kita lihat siapa yang sekarang itu, karena masih keluarga juga. Ya. Kemudian apalagi keluarga yang tidak lagi tunduk, tidak mau lagi untuk bersabar. Nah ini masalah di dalam keluarga. Kenapa gereja ya secara umum mengambil tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Berarti ada apa yang krisis yang sedang terjadi di dalam keluarga Kristen saat ini. Belum lagi kita bicara anak-anak. Ya, saya dengar di kota Rantepao juga sudah banyak narkoba masuk di Toraja yang menghancurkan. Kalau saya bilang zaman dulu orang mau minum balok juga sampai ini paling dia muntah, udah selesai paling pusing-pusing. Tapi kalau model sekarang narkoba itu langsung merusak otak. Yang tadinya pintar jadi bengkok katanya, jadi paga gitu. Namanya saja dia sudah lupa. Dan itu sudah masuk di kampung-kampung. Modelnya dalam model permen. Itu bicara, belum lagi bicara namanya yang kita pegang, yang ibu pegang itu apa namanya itu? Handphone. Kalau zaman dulu anak kita, ya mungkin zaman ibu dulu ya, zaman saya dulu, jam masuk rumah itu jam berapa? Jam 6 sudah harus ada di rumah. Kalau tidak ada, habis itu kaki dipukul sama orang tua. Zaman sekarang anak-anak kita pulang jam berapa? Kadang subuh, kadang tidak pulang. Alasannya kerjakan PR di rumah teman. Belum yang lainnya apa lagi? Oh, ada juga ibu-ibu bilang, wah, anakku mah tidak pernah keluar rumah. Gampang ya kamara. Apa nak pokok lang kamara? Itu handphone. Apa nak tiro yung handphone? Ini tantangan yang luar biasa di dalam keluarga Kristen saat ini, sampai kita dibilang jauh dari kota tapi handphone. Anak-anak kita sekarang diajar oleh handphone. Bukan lagi oleh guru-guru sekolah minggu. Belajar lebih pintar tahu tentang apa yang ada di handphone daripada apa yang ada di Alkitab. Coba saya tanya nih anak-anak sekolah minggu. Anda tadi siapa namanya yang SMP? Mana tadi? Siapa namamu? Kevin. Siapa? Bilang. Kevin. Kevin ya? Kevin sama Gabriel. Kevin. Yo, ya semua sekolah minggu. Nah, siapa manusia yang pertama diciptakan Tuhan? Elizabeth. Adam. Siapa yang duluan? Adam dulu atau Hawa dulu? Adam. Oh.
Ada, masih ingat ya. Ya. Siapa yang disalib? Tuhan Yesus. Kenapa disalib? Hah? Karena siapa? Karena dosa tetangga. Nah, karena dosa kita semua ya. Oke, jadi kembali ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam keluarga Kristen dan tidak menutup kemungkinan ada di dalam keluarga kita juga. Kalau saya tanya ibu-ibu, susah nggak mendidik anak-anak sekarang? Susah. Susah. Kalau ngomong satu kali dibalas nggak? Salah. Banyak alasannya ya. Kalau zaman dulu kita orang tua ngomong nggak berani ngomong. Ya. Kalau kita berani balas habis. Ya. Zaman sekarang susah untuk mendidik anak. Nah ini problem di dalam keluarga. Nah kembali tadi kalau kita bicara masalah begitu banyak anak-anak muda sekarang ada yang kecanduan alkohol, minum katanya sedikit, 5 liter itu sedikit. Ada jemaah yang suka minum di sini. Yang pegang handphone di kota-kota itu banyak yang terlilit hutang judi online. Ya, itu di handphone. Kalau kita di sini sabung ayam mungkin, apalagi arena kan sekarang arena ada ya untuk apa? Tarung kerbau gitu kan. Itu kan berjudi juga di sini. Ya, yang kelihatan. Tapi model sekarang di handphone mereka itu banyak sekali tawaran untuk judi online. Nah, kemudian banyak anak-anak yang tidak hormat lagi sama orang tuanya. Berarti ini masalah di dalam keluarga. Ya, banyak orang tua yang tidak ke gereja, banyak anak-anak yang tidak ke gereja, banyak anak-anak muda yang tidak ke gereja. Benar tidak? Banyak. Nah, kalau kita lihat, saya berapa kali layanan itu lihat di gereja itu banyak perempuan. Ya. Katanya banyak janda benar atau tidak? Ya, ternyata tidak. Suaminya kemana? Sibuk bekerja. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan yang diutamakan. Apalagi di dalam firman, kuduskanlah hari Sabat. Ya, cari Tuhan pasti semua akan ditambahkan kepada kita. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 1 ayat 21. Ya, yang bawa Alkitab coba lihat di dalam Matius 1 ayat 21. Dikatakan di situ, poinnya saja saya lihat bisa dibaca nanti. Ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus datang yang kita peringati di dalam hari Natal tanggal 25 Desember. Yesus datang bukan hanya untuk memberi perayaan. Jadi Natal itu tidak hanya sekedar perayaan saja, tapi untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dosa yang menghancurkan keluarga, dosa yang menghancurkan generasi kita. Kenapa banyak pertikaian terjadi di dalam keluarga? Karena dosa. Setan masuk di sana. Dikatakan setan itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sedangkan Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal, memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam setiap hidup kita. Jadi beda. Misi setan dengan misi Tuhan itu sangat beda. Misi setan datang untuk mencuri, membinasakan dan menghancurkan. Sedangkan misi Tuhan Yesus datang yang kita peringati di dalam Natal adalah Dia datang untuk memberi damai sejahtera dan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa-dosa apa yang kita lakukan? Dikatakan dosa yang memecahkan keluarga. Yang saya katakan tadi di dalam tongkonan itu, dosa apa yang bisa menghancurkan kesatuan di dalam keluarga? Ego. Ego itu mementingkan diri sendiri. Yang penting saya, peduli dengan orang lain. Nah ini banyak terjadi. Orang tidak lagi peduli dengan sesamanya, tapi yang penting dirinya, yang penting aku, yang penting
Mungkin dalam konteks kumanda, yang penting aku makan, peduli dengan orang lain. Yang penting aku, keluarga aku yang sukses, peduli dengan orang lain. Saya kira itu bukan konsep di dalam kekristenan. Tapi Tuhan mau kita sama-sama maju. Belum lagi masalah iri hati. Apa itu iri hati? Tiro tetangganan, nali kulkas, sakit gigi. Lihat bajunya tetangga bagus, dia yang sakit gigi. Nah, harusnya kita saling mendukung gitu kan. Nah, ini iri hati banyak terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen. Ya, aku tahu bukan saling mendukung, tapi bagaimana dia menjatuhkan saudaranya. Nah, kemudian tidak mau mengampuni. Adakah yang hadir pagi ini yang masih susah untuk mengampuni? Siapa yang tidak pernah disakiti di sini? Siapa yang pernah disakiti? Angkat tangan. Oh, banyak yang disakiti di sini. Ya. Kata lagu itu apa? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Berarti ya, kita harus ada pemulihan kalau banyak yang sakit ini. Tidak mau mengampuni. Sulit nggak untuk mengampuni? Kata firman Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, diberkati nggak kalau kita tidak mengampuni? Tidak. Tidak. Jadi pulang dari sini jangan lagi dibawa. Kita selesaikan hari ini. Kalau kemudian sikap memaksakan kehendak, ada nggak anak-anak kita yang memaksakan? Pokoknya saya mau beli handphone. Pokoknya saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Ya, tidak mau tahu keadaan orang tua. Ya, orang tua susah, tambah dibikin susah. Kemudian luka masa lalu yang tidak dipulihkan. Ini penting juga. Siapa yang pernah mengalami luka masa lalu dalam keluarga? Kadang ego orang tua juga yang jadi korban itu anak. Ya, korbannya itu anak. Ya, banyak anak-anak yang broken home, banyak anak-anak yang salah arah, salah pergaulan karena orang tua yang egonya tinggi, baik itu ibunya, baik itu bapaknya, sehingga yang jadi korban adalah anak-anak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Natal berarti Kristus datang untuk membongkar akar dosa, ya, dan memulihkan keluarga. Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Mungkin kita pernah ditinggalkan anak kita, mungkin kita pernah disakiti orang-orang terdekat kita, tapi jangan pernah kecewa karena kita masih punya Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kita. Coba katakan kita samping, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Amin. Anak-anak kita bisa pergi. Saya sering katakan di anak-anak didikan, tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Ya. Karena syarat untuk mati itu tidak harus tua. Ya. Ada anak kecil, ada orang yang baru lahir dipanggil Tuhan, ada orang yang sakit bertahun-tahun belum dipanggil-panggil Tuhan juga. Ada orang yang tidak sakit tiba-tiba mati. Kita tidak tahu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Satu hal yang harus kita ingat, bahwa kapanpun itu Tuhan panggil kita, kita selalu ada dalam keadaan siap. Makanya segala luka batin di dalam keluarga kita, segala persoalan kita harus lepaskan. Jangan kita simpan. Coba kalau kita simpan sampah di rumah, hari pertama mungkin belum terasa baunya, lama-lama akan mengganggu. Sama juga masalah di dalam hidup kita. Kalau kita simpan, kita tidak lepaskan, kita tidak bongkar, lama-lama akan menggerogoti kita. Dan banyak orang yang sakit secara fisik karena luka batin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dosa yang menarik anak-anak muda jauh dari Tuhan. Dosa yang dia ingin menyelamatkan generasi yang kehilangan arah.
Kalau kita lihat gereja-gereja, banyak anak-anak muda yang mencari jawaban di luar gereja, di luar Tuhan. Jati diri di luar Tuhan sehingga jatuh dalam dosa yang merusak masa depan mereka. Salah gaul. Kalau zaman dulu kita ada masalah, kita cari hamba Tuhan, kita ke gereja minta didoakan. Tapi zaman sekarang anak-anak muda mencari jawaban di luar kehendak Tuhan, sehingga banyak yang mengalami, ada yang di luar, hamil di luar nikah, pergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya, narkoba, sehingga masa depan mereka hancur. Natal adalah Tuhan memanggil anak-anak muda, Tuhan memanggil kita semua untuk kembali kepadanya. Yang di awal saya katakan, tongkonan sebagai cermin kehidupan rohani. Sama kalau kita bangun rumah. Kalau kita bangun rumah dan ada satu tiang yang rusak, kira-kira berpengaruh nggak kepada rumah itu? Pengaruh. Sama kalau kita bangun di gereja ini, ada satu tiang misalnya ini kayunya busuk, ini akan pengaruh ke semua bangunan ini. Sama di dalam keluarga, kalau ada keluarga kita yang hidupnya tidak benar, pasti akan berpengaruh kepada seluruh keluarga yang ada. Kalau bapaknya tidak pernah ke gereja, pasti akan pengaruh ke anak-anaknya. Tapi kalau keluarga dibangun, yang punya tanggung jawab itu adalah bapak sebagai kepala keluarga, bukan ibu sebagai kepala keluarga.